Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ajibi Pratama. Saya adalah peserta Diklat Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai refleksi nilai-nilai bela negara dari sang legenda Kalimantan Tengah, Cilik Riwut. Meskipun namanya tidak sefamiliar Soekarno, Diponegoro, atau Imam Bonjol, namun figurnya melegenda bagi warga Kalimantan Tengah, terlebih untuk orang Dayak. Beliau dilahirkan di Kasongan pada tanggal 2 Februari 1918. Cilik Riwut adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan. Tak hanya aktif dalam bidang kemiliteran sebagai seorang tentara, ia juga ikut berperan dalam pemerintahan dengan diangkatnya ia sebagai Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 1958. Selain itu, ia juga berkontribusi di bidang kepenulisan. Ia pernah bekerja di Harian Pemandangan pimpinan Muhammad Tamran, serta Harian Pembangunan pimpinan Sanusi Pane. Ia juga menulis beberapa buku mengenai Kalimantan, seperti Makanan Dayak, Sejarah Kalimantan, Maneser Panatau Tatuhiang, dan Kalimantan Membangun. Cilik Riwut adalah tokoh yang berperan besar dalam bergabungnya Kalimantan ke Pangkuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Desember 1946, Cilik Riwut bersama dengan beberapa tokoh perwakilan suku-suku Dayak di pedalaman Kalimantan yang berjumlah 142 suku, berkumpul bersama untuk melaksanakan sumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia dengan upacara adat leluhur suku Dayak. Atas berbagai jasanya, Cilik Riwut dianugerahi gelar pahlawan nasional di tahun 1998 di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Cilik Riwut meninggal pada tanggal 17 Agustus 1987 di usia 69 tahun. Sebagai seorang pejuang, tak bisa diragukan lagi nilai-nilai bela negara dari seorang Cilik Riwut. Yang pertama adalah cinta tanah air. Sebagai seorang pejuang, Cilik Riwut ikut berperan dalam menjaga wilayah Indonesia dari penjajah dengan ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan. Selain itu, beliau juga ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa dengan perannya sebagai gubernur pertama Provinsi Kalimantan Tengah, di mana pembangunan yang pertama sangat dipengaruhi oleh jasa-jasa dari beliau. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Selain aktif di kemiliteran, Cilik Riwut juga pernah aktif dalam kegiatan pers dan menyuarakan perjuangan nasional. Selama bekerja di pers, beliau manfaatkan untuk menyebarkan berita pergerakan nasional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Yang ketiga adalah setia kepada bangsa dan negaranya. Meskipun Cilik Riwut pernah menjadi intel Jepang, justru beliau gunakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beragam suku di Kalimantan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai seorang pahlawan, Cilik Riwut rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk negara dalam perjuangannya melawan penjajah. Pada masa pasca kemerdekaan, bukan berarti kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai bela negara. Sebagai aparatur sipil negara, sudah seharusnya kita meneladani para pahlawan kita dan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh sederhana dari penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Hal ini adalah cerminan dari nilai bela negara cinta tanah air. Dengan menggunakan produk dari bangsa Indonesia, berarti kita telah membantu perekonomian bangsa.
melaksanakan tugas profesi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini adalah contoh penerapan dari nilai sadar berbangsa dan bernegara. Melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud pengamalan Pancasila khususnya sila pertama. Hal ini adalah contoh penerapan nilai bela negara setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya kita menolong sesama yang mengalami kesulitan. Hal ini adalah contoh dari penerapan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. She's waiting.